Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring Mapel Prakarya hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 ya. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pembelajaran dari rumah pada pagi hari ini ya. Mapel yang pertama sudah diikuti ya, IPS tadi. Kita masuk ke sesi kedua, mapel kedua, yakni mapel prakarya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini masih melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin ya, yakni tentang kerajinan dari limbah keras, organik dan anorganik. Oke, kita ingat sama-sama. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa itu pengertian dari limbah keras ya. Kemudian jenis dari limbah keras ya. Lalu proses pengolahan limbah. Kemudian prinsip pengolahan limbah. Nah, ya, tolong diingat kembali ya anak-anak. Minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa pengertian dari limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat ya. Kemudian jenis limbah keras ada dua, yakni organik dan anorganik ya. Yang organik yang bagaimana? Limbah yang bisa terurai ke dalam tanah dan bisa membusuk ya. Sedangkan yang anorganik yaitu limbah keras, padat, tidak bisa terurai ke dalam tanah dan tidak bisa membusuk ya. Kemudian pengolahan limbah kemarin apa? Ada sanitary ya, sanitasi, kemudian ada pembakaran ya. Terus kemudian apalagi? Diproses dengan menggunakan mobil penghancur sampah ya. Yang berikutnya adalah prinsip dari limbah keras. Ada yang sering kita sebut adalah 3R, yakni reduce, reuse dan recycle ya. Yang reduce apa artinya? Mengurangi penggunaan dari bahan yang mengakibatkan limbah atau sampah. Kemudian reuse, menggunakan kembali ya dari bahan yang bisa kita manfaat, boleh dipakai seperti fungsi semula ataupun dipakai untuk yang lain. Sedangkan recycle, mendaur ulang dari limbah tersebut. Baik, itu adalah sedikit flashback ke materi minggu kemarin ya. Kita lanjutkan ke yang hari ini ya. Kita cermati sama-sama. Di sini ada penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan, dilihat dari kondisi wilayahnya ya. Misalkan tempat tinggal anak-anak semuanya di daerah pesisir pantai atau laut. Limbah yang dihasilkan apa? Yakni cangkang kerang. Kemudian banyak juga pohon kelapa ya, biasanya di tepi pantai atau laut ya. Tempurung kelapa, kemudian sisik ikan dan juga tulang ikan ya. Kalau di daerah pegunungan, limbah yang dihasilkan apa? Nah ini ya, kayu pinus, kayu akasia dan kayu kamper. Tentu saja ini yang potongan kecil-kecilnya ya, karena sudah limbah ya. Kemudian kalau daerah pertanian, limbah yang dihasilkan, nah tulang hewan ternak ya. Contohnya adalah tulang sapi ya, kemudian tulang kerbau, tulang kambing,
tulang ayam, dan tulang ikan. Yang terakhir di daerah perkotaan, tempat tinggal kita ya, misalkan di lingkungan kota sudah tidak ditemukan lahan kosong ya, yang ada yang banyak adalah perumahan penduduk ya ataupun pertokoan. Nah, limbah yang dihasilkan dari daerah perkotaan, pecahan kaca, kemudian pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot ya. Ini tadi adalah penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan ya menurut wilayahnya. Yang berikutnya adalah tentang prosesnya ya. Slide berikutnya kita cermati yaitu proses pengolahan bahan limbah keras ya menjadi produk kerajinan. Yang pertama adalah kita harus memilih dulu ya, mana limbah yang bisa kita gunakan dan yang tidak. Ya. Contohnya misalkan kita tinggal di daerah pesisir pantai tadi. Jadi antara kerang yang sudah cuil-cuil atau yang tidak utuh, nah kita bedakan ya. Mana yang sesuai atau mana yang pantas kita jadikan untuk kerajinan. Nah, setelah dipilih, pembersihan limbah atau kita bersihkan. Tentu saja kalau untuk di daerah pesisir pantai ini yang kita temukan limbahnya tadi adalah cangkang kerang, kemudian tempurung kelapa, ya, sisik ikan ataupun tulang ikan ya. Nah, ini membersihkannya agak khusus yang kerang agak rumit ya. Kemudian setelah kita bersihkan, kita keringkan. Bagaimana cara mengeringkannya? Dengan dijemur ya. Kemudian setelah kering, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini bisa menggunakan macam-macam ya, baik itu bahan pewarna maupun tekniknya. Misalkan bahan pewarna tekstil kita campur di kerang. Nah, prosesnya adalah dengan dimasak ya. Kemudian kalau teknik atau pewarna yang lain misalkan disemprot, itu juga tidak perlu dimasak tetapi membutuhkan bahan kerang tadi benar-benar kering ya. Jadi untuk proses pewarnaan harus benar-benar diperhatikan baik teknik maupun bahan pewarnanya ya. Selanjutnya setelah diberi warna, kita melakukan kembali pengeringan setelah pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan ini tentu saja baik itu dengan pewarna tekstil ataupun dengan semprot masih perlu untuk dikeringkan ya, dengan cara dijemur atau diangin-anginkan ya. Setelah pengeringan dari proses warna, kita lanjutkan ke penghalusan bahan agar siap untuk digunakan untuk menjadi karya kerajinan. Setelah kita haluskan, bahan siap digunakan. Demikian tadi proses pengolahan limbah keras menjadi produk kerajinan ya. Slide berikutnya kita masuk ke kerajinan limbah keras organik. Apa saja yang termasuk limbah keras anorganik? Limbah keras organik tadi adalah limbah yang berbentuk keras dan padat, bisa terurai ke dalam tanah dan bisa membusuk ya. Gambarnya di sini yang pertama adalah cangkang kerang laut ya. Yang kedua tulang hewan sapi ya. Kemudian yang berikutnya tulang ikan. Yang bawah sisik ikan ya. Tempurung kelapa atau batok dan potongan kayu. Nah, keenam gambar limbah keras ini semuanya kan berwujud keras dan padat, tetapi bisa terurai ke dalam tanah
dan bisa membusuk ya, walaupun memerlukan proses yang lama. Ini ya yang dimaksud dengan limbah keras organik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah limbah dari cangkang kerang. Cangkang kerang ini bermacam-macam jenisnya ya. Ada yang cangkang kerang hijau ya. Kemudian ada yang berbentuk seperti siput atau keong ya. Kemudian ada yang berbentuk keong tapi lonjong ya. Nah, di sini kita harus memilah-milah mana yang bisa kita jadikan karya kerajinan ya. Bahannya selain dari cangkang kerang tadi, kita memerlukan lem ya, alat untuk bahan untuk melekatkan dari kerang tersebut ya. Kemudian manik-manik untuk kreasi tambahan dari kerajinan ya. Kemudian yang berikutnya adalah mata, jika kita menginginkan membuat kerajinan kerang berbentuk boneka ataupun yang lain ya. Kemudian alatnya untuk menghaluskan atau menjadikan kerang tersebut lebih rapi, kita perlu amplas ya. Kemudian kita perlu alat tembaknya ya untuk mengelem dari kerang tersebut. Kemudian kita juga perlu gerinda ya. Ini semua adalah disesuaikan dengan apa yang mau kita buat dari kerajinan cangkang kerang tersebut ya. Kemudian slide berikutnya adalah tentang prosedur membersihkan cangkang kerang. Seperti saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa cangkang kerang ini agak rumit untuk membersihkan ya. Ini proses pengolahan karya kerajinan kerang yang kedua. Yang pertama adalah memilih, yang kedua adalah membersihkan. Nah, prosedur membersihkan cangkang kerang yang pertama yaitu bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang kerang. Yang kedua, pilih dan pilahlah cangkang kerang yang masih kuat ya. Artinya yang tidak pecah atau sudah cuil ya, ataupun yang mudah hancur atau mudah patah. Bagaimana cara milihnya ya, kita tekan atau kita pegang agak kuat. Nah, kalau dia hancur berarti itu tidak bisa kita gunakan ya. Setelah kita pilih dan kita bersihkan, kita rendam ya ke dalam ember yang telah diisi air dan diberi baiklin ya atau pemutih pakaian ya, agar supaya warna dari cangkang kerang tersebut tidak kotor atau orang melihatnya jijik ya anak-anak. Jadi kita perlu beri pemutih atau baiklin ya, atau yang lain ya, intinya adalah pemutih pakaian. Setelah kita beri rendaman air berisi pemutih tadi, kita sikat ya kotoran yang masih tersisa pada cangkang kerang tersebut. Setelah yakin benar-benar kotorannya tidak tersisa, kita bilas ya dengan air yang bersih ya. Yang terakhir, proses terakhir adalah kita keringkan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari tadi. Ini adalah prosedur membersihkan cangkang kerang. Nanti kalau anak-anak praktek menggunakan bahan dari cangkang kerang, kita tidak perlu mempraktekkan ini ya, karena sekarang kan banyak sekali jenis kerang yang dijual di online ya anak-anak, dengan keadaan yang sudah bersih ya. Jadi yang disampaikan tadi kira-kira misalkan digunakan untuk anak-anak yang tinggalnya di pesisir pantai ya. Yang berikutnya adalah contoh produk kerajinan cangkang kerang. Ini
di gambar terlihat pot ya yang dibuat dengan hiasan kerang ya. Kemudian ada cermin ya dengan dihiasi pinggirnya menggunakan aneka jenis kerang. Ada juga gantungan kunci ya, bingkai foto. Nah, ini tempat tisu yang kecil ya. Ini semua adalah kreasi dari contoh produk kerajinan cangkang kerang ya. Yang berikutnya setelah kita mempelajari cangkang kerang ya, limbah organik yang berikutnya adalah sisik ikan ya. Sisik ikan, slide berikutnya ya. Nah, ini bahan dan alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Yang jelas yang pertama adalah sisik ikannya ya. Kemudian kita perlu jeruk nipis untuk merendam sisik ikan tersebut ya. Kemudian kita perlu tang untuk membuat karya misalkan kalung, anting. Nah, kita perlu alat bantu yakni tang untuk mengaitkan ya. Kemudian pewarna natrium benzoat, semprot clear, kawat anting, peniti bros, tali kalung, spatula dan panci ya. Kita perlu panci untuk apa? Untuk memberi warna pada sisik ikan yang akan kita gunakan untuk kerajinan ya. Demikian tadi bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat kerajinan limbah sisik ikan. Slide berikutnya ini juga sama seperti cangkang kerang tadi ya. Kalau misalkan kita tinggal di daerah perkotaan, kita tidak perlu membersihkan ya. Tetapi yang punya saudara atau tinggalnya di daerah tepi pesisir pantai atau laut, cara membersihkan limbah sisik ikan yaitu ya, sisik ikannya direndam dengan air deterjen ya, selama kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan air laut dan bau amis ya. Kemudian dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali atau lebih, atau jika 2 kali sudah bersih ya kita tiriskan ya. Kemudian setelah kita cuci ya, direndam kembali menggunakan air jeruk nipis ya. Ini agar lebih meyakinkan sisik ikan tadi tidak bau amis ya. Yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan. Ini sisik ikan ini kan banyak sekali jenis dan macamnya ya. Maka perlu kita pisahkan antara yang besar dan yang kecil, yang tebal dan yang tipis. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita lebih mudah untuk proses selanjutnya. Contoh misalkan pemberian warna. Kalau yang besar menumpang atau yang tebal menumpang ke yang tipis, dikhawatirkan akan pecah atau sobek ya. Kemudian yang berikutnya adalah rebus air hangat ya, dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet pada bahan sisik ikan tersebut ya. Masukkan pewarna wantek, ini cat pewarna tekstil ya, pada panci dan masukkan pula sisik ikannya. Jangan sampai airnya mendidih, jadi sebentar saja ya, karena dikhawatirkan sisik ikannya akan matang dan menempel satu sama lain. Intinya adalah air tersebut sudah hangat, jadi tidak perlu sampai mendidih ya. Kemudian matikan kompor dan biarkan sisik ikan terendam zat pewarna selama 20 menit. Jangan sampai lebih ya, karena dikhawatirkan matang tadi dan menempel ke sisik yang lain. Yang terakhir, tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan ya.
Ini sambil kita pisahkan antara sisi ikan yang menempel, ya. Demikian tadi adalah cara membersihkan limbah sisi ikan dan sekaligus memberi warna, ya, pada sisi ikan yang akan kita jadikan kerajinan karya limbah, ya. Yang berikutnya ini adalah contoh produknya. Nah, gambar yang berwarna-warni ini, ya, ada peniti bros, ya. Kemudian ada anting dan juga kalung. Dari gambar di sini anak-anak bisa membayangkan bentuknya seperti apa sisi ikan itu, ya. Kemudian bagaimana cara merangkainya untuk menjadi karya. Nah, kita akan cermati sama-sama untuk pertemuan selanjutnya, ya. Tapi di sini jelas gambar yang ditampilkan yaitu bros, ya. Ini sisi ikannya sudah diberi warna, ya. Kemudian anting, ya. Kemudian aneka kalung dan juga hiasan sandal, ya. Sudah 2 karya kerajinan dari limbah organik, ya. Yang berikutnya, ini yang terakhir dari tempurung kelapa, ya. Kita cermati slide berikutnya. Nah, kalau anak-anak bingung tempurung kelapa itu, ya, apa? Tempurung kelapa itu adalah batok, ya. Batok adalah yang diambil buahnya, ya. Kemudian yang dijadikan karya kerajinan kulit sama serabutnya. Di sini ditampilkan bahan dan alatnya, apa saja yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa. Yang jelas tempurung kelapa atau badoknya, kemudian di sini ada lem, ada thinner atau pernis, ya. Thinner dan pernis ini dijadikan satu, ya, karena saling mendukung. Yang berikutnya adalah dempul, amplas, dan gergaji. Ini yang harus kita siapkan ketika akan membuat kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Yang berikutnya, contoh produk kerajinan tempurung kelapa. Kita cermati, ya, kerajinan dari batok. Yang paling sederhana adalah asbak. Nah, di sini kita bisa membentuk secara sederhana, ya, sesuai kreasi kita masing-masing. Ada juga gantungan kunci, ya. Nanti kita membuat cetakannya dulu. Ada bentuk kupu-kupu, ada bentuk tangan, ya, ataupun bentuk hewan, ikan ini, ya, ataupun yang lain. Kemudian ada juga dari sabut kelapa, di sini diaplikasikan menjadi bentuk tempat tisu, ya. Nah, kita ambil sabutnya, kemudian ditempel-tempel pada media tempat tisu. Yang berikutnya adalah kap lampu. Kalau kita lihat dari hasil kerajinan gambar ini, ya, tidak sulit, hanya membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, ya. Demikian contoh ataupun hasil produk kerajinan limbah keras organik, ya. Kemudian untuk minggu depan, ya, slide berikutnya kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan kerajinan limbah organik tadi, yakni cangkang kerang, kemudian sisik ikan, dan yang terakhir tadi adalah tempurung kelapa, ya. Saya ingatkan lagi kepada anak-anakku semuanya, ya, kita sudah memasuki semester 2, ya. Mohon pengalaman di semester kemarin, ya, anak-anak kurang semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah.
yang diharapkan untuk semester 2 ini ya, lebih bersemangat karena ini adalah penentuan untuk kenaikan jenjang ya, menghadapi anak-anak naik ke kelas 9. Jadi tolong setiap ada tugas diusahakan menyelesaikan dan mengumpulkan. Tidak usah selalu menunggu untuk dikejar-kejar terlebih dahulu. Saya rasa pembelajaran dari rumah ini lebih bisa fokus ya anak-anak ya. Kecuali kalau terlalu banyak main gamenya, ya itu dikurangi ya. Jadi tolong kerjasamanya untuk pertemuan minggu depan sudah kita mulai tugas-tugasnya ya. Minggu kemarin sama sekarang belum ada tugas, tetapi untuk minggu depan baik itu tugas teori ataupun tugas praktek kita mulai. Jadi tolong lebih disiapkan. Tetap semangat anak-anak walaupun pembelajaran dari rumah ya. Jaga kesehatan, stay at home, kalau tidak ada keperluan mendesak tetap di rumah saja ya. Terima kasih yang sudah bergabung di pembelajaran prakarya minggu ini ya. Mohon maaf banyak salah dan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.